Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TV Tabalong, dimanapun Anda berada, saya Kiki Breslin yang akan memandu Anda dalam program Ruang Sehat hari ini, ruang seputar informasi kesehatan. Pemirsa, Ruang Sehat episode kali ini akan membahas tentang mengenai kolagen dan manfaat bagi kecantikan. Munculnya garis-garis halus dan kerutan di kulit adalah salah satu tanda tubuh kekurangan kolagen. Kolagen emang diproduksi secara alami di dalam tubuh, tapi produksi kolagen akan semakin menurun seiring bertambahnya usia. Sebenarnya apa aja sih kolagen itu dan apa aja sih yang bisa dilakukan untuk meningkatkan jumlah kolagen di dalam tubuh? Untuk menjawab hal ini, saat ini sudah hadir di studio kita Dr. Balena Eryawati selaku dokter umum dan estetika. Selamat datang dokter. Ya, apa kabar? Mas Kiki, baik. Baik ya, alhamdulillah baik ya. Boleh saya bertanya sesuatu dokter? Boleh. Cantik banget hari ini. Terima kasih Mas Kiki. Apa rahasia dokter? Kolagen mungkin. Oh iya benar, kayaknya sih kita nyambung ya berarti sama ini kita pembahasan kita ya. Benar sekali. Oke dokter, saya ingin bertanya ya langsung ya. Kira-kira kolagen itu apa sih dokter? Sebenarnya kolagen sekarang tren banget ya kolagen di masyarakat, di khususnya cewek-cewek lah pada mengkonsumsi kolagen gitu ya. Sebenarnya kolagen ini kalau dari bahasanya dari harfiah itu asal katanya kola dari bahasa Yunani. Kira-kira apa Mas Kiki? Apa Coca-Cola ininya? Kemungkinan karena saya juga belum paham betul. Sebenarnya dia itu artinya lem. Lem, iya. Berarti makan lem dong. Iya, ada kan kolagen yang bentuk gelatin kayak lem gitu ya. Iya, pernah lihat sih. Iya, nah itu dia kalau dari bahasa Yunani artinya perekat atau lem. Nah, sedangkan untuk ininya sendiri, definisinya sendiri, kolagen itu artinya dia adalah sebuah senyawa protein. Jadi protein di dalam tubuh kita itu protein. Hampir semuanya ada protein. Dari ujung kaki sampai ujung rambut ada protein. Jadi 30% dari protein tersebut adalah kolagen. Jadi bisa dibayangkan ya, tubuh kita ada protein, 30%-nya adalah kolagen. Nah, itu betapa pentingnya kolagen di dalam tubuh kita. Fungsi kolagen sendiri itu memang untuk membangun tulang, gigi, otot, kulit ya, terutama yang lagi ngetren. Biasanya cewek-cewek itu pasti kulit biasanya tuh. Dia tulang kayaknya kurang memperhatikan. Iya benar sekali Mas. Itu sih kalau untuk pengertian kolagen ya. Kira-kira dokter nih, bagian tubuh mana aja sih yang memproduksi dan memproduksi kolagen dan apa aja sih manfaatnya? Oh iya. Kolagen ini dia karena dia bentuknya protein dan ada di seluruh tubuh, pada dasarnya memang dia diproduksi atau berada di seluruh bagian tubuh kita. Produksinya di seluruh tubuh kita. Cuman kalau tepatnya lagi di mana itu ada di sel fibroblast namanya. Itu di mana dokter tempatnya? Di jaringan ikat dia. Di jaringan kan di tubuh kita ini ada bermacam-macam jaringan, ada 4 jaringan khususnya salah satunya jaringan ikat. Nah, jaringan ikat ini fungsinya yaitu tadi dia merekatkan antara jaringan yang satu dengan jaringan yang lain. Atau dia melindungi jaringan organ, atau dia bisa jadi bantalan dari organ sendiri. Jadi, sesuai sama artinya bahasa Yunani tadi perekat. Lem tadi ya. Ya, jadi dia merekatkan antar jaringan. Dia diproduksinya di situ, di sel fibroblast. Untuk manfaatnya sendiri, kolagen ini karena dia adalah pembangun sebenarnya. Pembangun itu artinya pondasi daripada kulit, daripada tulang, daripada sendi, daripada gigi, tulang rawan. Jadi dia fungsinya itu banyak sebenarnya. Berperan penting ya, berperan sangat penting di dalam kesehatan kita. Cuman ngetrennya sih ya pasti yang di kulit pastinya. Pencerah ya? Iya, pencerah. Karena fungsinya yang berbagai macam ini tadi. Dia diklasifikasikan berbagai ada sebenarnya di dalam jurnal itu ada 29 sekarang 29 tipe kolagen. Kalau dulu sih 28 yang ditemukan, tapi tahun 2021 di jurnal majalah Pharmaceutica yang dibawakan oleh Pekania dan kawan-kawan di tahun 2021 itu menyebutkan ada 29 jenis
macam tipe kolagen. Nah, dari 29 itu dia yang dikenal itu cuma 4. Jadi dia berdasarkan fungsinya, berdasarkan manfaatnya. Jadi tipe 1 itu dia menyokong atau membangun fungsi-fungsi yang untuk jaringan ikat padat. Yang padat itu tulang ya, Mas. Ini Mas Kiki, kulit itu padat. Nah, jadi dia untuk kulit, tulang gitu ya fungsinya. Kalau yang tipe 2 dia jaringan ikat longgar seperti misalnya sendi, tulang rawan ya. Yang ketiga itu lebih ke pembuluh darah ya. Kalau yang tipe 4 itu dia sebagai bantalan jaringan kulit gitu. Jadi mungkin yang lebih tren sekarang adalah fungsi atau manfaat yang kolagen tipe 1 gitu ya, yang buat kulit sih sebenarnya yang ngetrennya ya. Yang buat kenyal itu bukan ya, dokter? Kenyal, kencang gitu. Aduh, saya kayaknya harus itu deh. Oke, dokter lanjut ya. Kira-kira di usia berapa sih kolagen itu produksinya menurun? Menurut literatur yang saya baca itu di sebuah jurnal EPB di tahun 2015 yang dibawakan oleh Alhana dan kawan-kawan, itu dia menyebutkan bahwa setiap tahunnya produksi kolagen itu turun 1%. Oh, 1 tahun. Iya, 1%. Gitu. Setiap tahunnya turun 1% dan dimulai dari proses aging. Dimulai dari proses aging, jadi setiap tahun menurun dari awal proses berarti aging. Dia setiap 1 tahun tuh berkurang 1%, berarti di dalam tubuh. Produksinya. Oh, seperti itu ya, dokter. Nah, dokter lanjut ya. Kenapa sih produksi kolagen itu menurun? Produksi kolagen itu menurun memang ada 2 sebenarnya. Yang pertama dia proses alami. Jadi kalau proses alami tubuh ketika kita aging penuaan ya Mas Kiki. Penuaan deh. Kita mulai dari sini dulu. Jadi dia aging itu diawali sebenarnya pada umur usia 20 tahunan Mas Kiki. Saya tepatnya di usia 25 itu sudah mengalami aging subklinis di mana hormon sudah menurun dan sebagainya gitu. Nah, di saat terjadi aging itu, di saat itu juga produksinya mulai menurun gitu. Itu tadi faktor yang pertama karena memang dia ada proses alami di tubuh. Jadi memang alamiahnya begitu, dia akan menurun seiring bertambahnya waktu dimulai dari usia 25 tahun ya, dia akan terus turun produksinya 1%. Kemudian yang kedua dia adalah faktor eksternal atau faktor dari luar. Misalnya pola hidup yang tidak sehat itu sangat mempengaruhi. Yang kedua konsumsi alkohol ataupun merokok itu juga akan mempengaruhi tingkat produksi kolagen kita sendiri. Sebenarnya sih ada lagi faktor luar yang lain yaitu masuk di pola hidup, cara kita memberi bahan baku untuk produksinya sendiri. Artinya makanan yang kita makan, apakah ada kandungan kolagen serta bahan bakunya yang lain gitu. Kalau kita kurang memberi pasokan tersebut, otomatis produksinya juga berkurang. Nah, dokter, kira-kira selain keriput dan garisan halus, apa sih dampak yang kalau kolagen itu kurang di dalam tubuh kita? Selain keriput nih. Selain keriput ya. Sama garis-garis halus ya. Ini kayaknya saya emang udah mulai garis halus. Enggak kok. Masih cakep. Masih ini loh. Masih udah tua sih berarti, udah kerutan banyak banget. Nah, kira-kira gimana sih dokter untuk menghilangkan kekurangan garisannya itu? Ya? Tanda-tandanya selain adanya garis halus gitu ya. Sebenarnya karena kolagen ini menyokong atau membangun banyak sistem, membangun tulang, membangun si otot, membangun sendi, membangun gigi, tulang rawan. Jadi dia juga nanti jika dia menurun fungsinya maka akan kelihatan di bagian-bagian lain. Seperti misalnya dalam penyembuhan luka. Misalnya kita luka nih Mas Kiki, agak lambat sembuhnya. Kalau dulu waktu muda sembuhnya cepat. Nah, ini agak lambat. Nah, mungkin kolagennya juga kurang. Atau kita waktu usia sekarang sering nyeri sendi. Nah, itu juga kolagennya berkurang. Karena kan si kolagen juga ada untuk membangun si tulang rawan tadi dan bantalannya gitu. Kemudian
ketika terjadi inflamasi di dalam tubuh, contohnya yang paling ringan, yang paling kecil misalnya terjadi jerawat, itu kan inflamasi juga. Inflamasi itu peradangan. Nah, si kolagen ini dia juga berfungsi untuk mengurangi peradangan. Jika jerawat sekarang susah banget gitu ya ininya tuh, sembuhnya. Nah, mungkin kolagennya itu tanda-tanda kolagen yang berkurang. Atau Mas Kiki sering sariawan, nah itu juga. Itu juga tanda-tanda kolagen yang berkurang. Ini otot kan dia semua tersebar ya kolagen di dalam tubuh. Otot kita sagging, kendor ya, kendor gitu. Jompo dong berarti. Kendor. Nah, itu berarti juga tanda-tanda kekurangan kolagen. Nah, hendaknya kalau udah banyak tanda-tanda itu sering, aduh sakit banget sendinya, aduh ototnya udah melorot nih, udah sagging, aduh sariawan, aduh jerawatan, aduh semua deh, aduh ini rambutnya udah rontok-rontok, patah-patah, ini semuanya nggak sehat, kukunya udah copot-copot gitu ya. Bukan copot sih sebenarnya, suka patah-patah gitu ya. Kukunya copot berarti kurang kolagen tuh. Iya, berarti kolagennya itu sudah berkurang, udah tanda-tandanya. Sudah kita harus aware lah, sudah mulai mawas diri lah. Oke, dokter lanjut ya. Kira-kira tuh bagaimana sih cara untuk meningkatkan jumlah kolagen di dalam tubuh biar nggak jompo gitu, dokter? Saya itu paling takut tuh, jompo. Iya. Bagaimana tuh, dokter, kira-kira untuk meningkatkan jumlah kolagen di dalam tubuh? Iya, untuk meningkatkan jumlah kolagen sendiri sih menurut saya ada 2 cara sebenarnya. Meningkatkan produksi kolagen itu otomatis kayak misalnya kita nih mau bikin mie ya, di suatu pabrik itu kita bikin mie, mau banyak nih produksinya, pastinya kita pasok dong bahan bakunya banyak-banyak ya, tepungnya, airnya gitu ya, pengembangnya. Nah, sama kayak kita kalau mau produksi kolagennya meningkat, berarti kita harus banyak memasok bahan bakarnya. Bahan bakarnya berupa protein-protein dan vitamin C yang bakalan mengubah si protein tadi menjadi kolagen dengan bantuan enzim hidroksilase namanya gitu ya. Nah, pasok aja terus banyak-banyak bahan yang untuk kita produksi gitu, maka produksinya juga meningkat. Harusnya seperti itu. Tapi jika aduh dok, aku tuh nggak bisa deh dok minum vitamin C misalnya setiap hari, aku nggak bisa dok makan ceker ayam gitu, atau makan daging sapi, atau makan ayam gitu, aku nggak bisa yang protein itu, sering jerawatan deh dok, misalnya gitu ya, misalnya nih ada keluhan gitu. Ya udah, kalau kita nggak bisa ngasih bahan baku yang cukup untuk kita memproduksi kolagen, ya udah kasih aja kolagen, itu nomor 2-nya. Bagaimana meningkatkan cara meningkatkan kolagen di dalam tubuh. Kalau kamu nggak bisa masuk bahan bakunya, artinya kamu berpola hidup yang sehat ya, kasih bahan bakunya. Kamu kasih aja langsung kolagennya ke tubuh, bisa dengan pemberian suplemen. Oh ya, satu lagi juga Mas Kiki, olahraga itu juga merangsang pembentukan kolagen. Oh, seperti gitu, itu. Olahraga apa aja, dok? Terserah, yang penting dia memperlancar peredaran darah. Jadi semakin lancar peredaran darah, semakin banyak asupan nutrisi untuk kita bentuk kolagennya tadi juga. Oke. Nah, tadi kan kita ngomongin suplemen tuh, dokter. Nah, kira-kira ada beberapa macam sih suplemen yang bisa menambah kolagen di dalam tubuh kita? Suplemen itu sebenarnya pada dasarnya sih tidak ada jenisnya, tidak ada macamnya gitu. Dia kalau dia ngasih kolagen aja. Cuman kita bisa klasifikasikan, sebenarnya kita yang mengklasifikasikan. Kalau mereka si produsen gitu, jenis macamnya sih nggak ada gitu. Cuman nama-namanya aja mungkin yang berbeda. Mereknya. Kalau kita, saya sendiri, saya lebih senang mengklasifikasikan misalnya berdasarkan fungsi, berdasarkan berat molekul gitu ya. Kalau berdasarkan fungsi, kayak yang saya tadi bilang, bahwa kolagen itu dia ada 4 tipe. Nah, di pasaran itu dia targetnya itu kolagen tipe 1 yang menargetkan kulit. Jadi dia memang khusus untuk kulit. Jadi berdasarkan fungsi ada tipenya, ada 2. Klasifikasinya ada 2. Yang untuk kulit, 1, yang kedua untuk tulang rawan. Jadi yang sering sakit-sakit sendi. Iya, nah itu tuh masuk ke dalam kolagen tipe
Dua tadi ya yang jaringan ikat longgar. Jadi kalau diklasifikasikan menurut fungsinya ada dua. Yang kolagen tipe 1 dan kolagen tipe 2. Gimana dok mengetahuinya? Kita baca aja di ingredient. Kalau nggak agak susah gitu baca ingredient atau komposisinya, baca aja di peruntukannya di atas. Ini untuk di kemasannya ada. Iya, di kemasannya ada. Mau dia untuk kulit, apa dia mau untuk tulang rawan sendi ya. Terus kalau untuk klasifikasi yang kedua berdasarkan berat molekul. Berat molekul itu dia ada yang namanya low molekular dan ada yang high molekular. Aduh, apa tuh dokter? Low molekular kolagen itu berarti dia kolagennya yang berat molekulnya rendah gitu. Oh iya. Ini pembagian berdasarkan absorpsi atau penyerapan di usus. Jadi dia cepat diserap itu yang low molekular, ada yang lambat diserap itu high molekular. Jadi gimana nih dok, susah banget ya ingatnya, mungkin ada yang gitu ya. Iya benar. Sekali lagi cari aja, dibaca aja di ininya. Cara pemakaian itu kali ya, iya, kayak ingredients-nya ya. Iya di belakangnya itu pasti ada. Ini termasuk dalam kolagen yang hidrolisat apa kolagen yang peptide. Biasanya yang peptide itu yang dia molekulnya kecil, dia sekitar 0,3 sampai 8 kilodalton namanya. Nah itu dia cepat banget diserap, itu namanya low molekular. Nanti ada saya pernah lihat itu ada kemasan yang tulisannya ini kolagen peptide, berarti dia itu yang paling kecil, low molekular. Ada yang kolagen hidrolisat, nah dia agak besar, itu sekitar berapa ya, 50 kilodalton kalau nggak salah. Nah jadi dia high, jadi yang mana yang bagus? Ya Pak, yang pasti yang absorpsinya lebih cepat. Iya, yang low molekular itu kalau kita mau mengklasifikasikan sebenarnya, tapi kalau pada intinya sih sama aja. Kalau mau yang untuk kulit gitu ya, untuk rawan sendi gitu. Oke pemirsa, kita akan melanjutkan pembicaraan kita setelah jeda berikut. Tetap di Ruang Sehat seputar informasi kesehatan. Oke pemirsa, kembali lagi di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Kita lanjut yang ngobrolnya dokter ya. Kan kolagen ada bermacam-macam jenis tuh, kayak ada berbentuk sabun, lotion, kapsul dan serbuk. Nah, bagaimana kita memilih jenis bentuk kolagen yang tepat dan sejak usia berapa kita bisa menggunakan kolagen tersebut? Untuk ini ya, untuk bentuk-bentuknya ya Mas Kiki, yang tadi ada sabun, lotion ya, serbuk minum ya, minuman gitu, kapsul gitu. Sebenarnya kalau untuk lebih tepat dan lebih bagusnya pasti memang yang diminum, karena dia sehabis diminum, apalagi kalau yang low molekular gitu, yang cepat serapnya cepat gitu, itu bagus banget. Jadi dia langsung tersebar ke seluruh tubuh, serapannya langsung bagus ya, hasilnya bisa langsung kita rasakan setelah 2 bulan kemudian. Nah kalau yang minum gitu, yang serbuk atau yang dicampur ya jadi minuman. Nah kalau memang ada klaimnya dia juga peptide ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau yang kayak lotion ya, terus kayak sabun ya, kosmetik, nah itu menurut saya untuk efektivitas dan daya serapnya sendiri itu kurang lah, di bawah daripada si yang minum tadi. Karena apa? Penyerapan di kulit itu beda dengan penyerapan yang ada di usus kecil ya. Dan juga dia kalau kita pakai lotion atau pakai sabun atau pakai krim gitu, kita naruhnya di sini, berarti kita peruntukannya untuk wajah aja. Kalau badan peruntukannya untuk kulit, badan saja. Tapi kalau yang serbuk sekali kita minum, peruntukannya bisa seluruh tubuh gitu ya. Jadi kalau memilih, pilihlah yang sebenarnya itu yang diminum dalam bentuk kapsul ataupun serbuk yang low molekular. Tapi jika ada yang kita kan beda-beda nih, ada yang saya nggak bisa nih minum yang kapsul gitu ya udah nggak apa-apa, kalau mau peruntukannya untuk kulit aja udah dikasih lotion aja, cuman memang perlu kesabaran untuk
mendapatkan hasil. Oke. Dan untuk umur berapa kita bisa mengkonsumsi kolagen, tentunya saat sudah terjadi proses aging di tubuh kita, yaitu pada usia 20 awal, 25 tahunan sudah bisa mengkonsumsi kolagen. Tapi kalau bisa konsumsinya bahan bakunya aja, lebih baik konsumsi bahan bakunya aja. Seperti itu. Di samping harga ya juga Juga mahal ya. mempengaruhi ya, dokter, ya. Dan tingkat ketaatan atau kepatuhan pasien dalam meminum obat itu kayaknya tidak semua pasien bisa gitu rutin setiap hari ya. Bukan obat sih, suplemen maksudnya ya. Jadi kalau bisa ya di usia awal 25 itu udah aware gitu, saya harus makan kolagen nih, ada cakar ayam nih, ada apa ini, telur, putih telur gitu. Nah itu udah, ya? udah mulai tambahin kolagennya, ada vitamin C, udah minum. Oke dokter, kira-kira bagaimana sih respon tubuh terhadap kolagen dan cara kerjanya? Kolagen itu dia, kalau yang suplemen ini ya, yang suplemen. bicaranya suplemen, jadi kalau udah masuk ke tubuh, dia akan terhidrolisis, terpecah-pecah ikatan kimianya karena ada air di dalam tubuh kita. Nah nanti dia setelah pecah di usus halus, dia akan diserap. Si peptide-nya tadi diserap, asam-asam amino yang sudah terpecah dari peptide kolagen tadi, asam aminonya diserap oleh tubuh, lalu dialirkan ke pembuluh darah, ke semua bagian tubuh, ke dekat sel fibroblast, membantu ke jaringan ikat, membantu kerja kolagen alami yang di dalam tubuh. Jadi kita kayak nambah tentara, misalnya dari tubuh produksinya 5, kita tambahin suplemen, datang lagi 5, nyerbu gitu ke jaringan ikat, 10 tentara 10, kita. Iya gitu. Oke dokter, suplemen kolagen ini terbuat dari apa aja sih dokter? Kalau sekarang macem-macem ya dia. Sebenarnya kolagen ini dia diekstraksi, sebenarnya diambil dari, pada dasarnya tuh dari hewan vertebrata atau vertebra, hewan bertulang belakang gitu ya. Gitu. Seperti feses, apes, reptil, mamalia. Waduh, apa tuh dokter? Bisa dijelaskan? Klasifikasi ini saya ya. langsung kaget dengarnya. Klasifikasi dulu pelajaran biologi ada kan, kita klasifikasi hewan bertulang belakang. Nah, hewan bertulang belakang itu kan dia proteinnya banyak nih di dalam tubuh. Nah, itu diekstraksi dari mereka itu, bisa dari feces gitu ya, ikan, terus apes, burung, bisa dari reptil sih belum ada, kayak ular-ularan nggak ada ya. Kayaknya perlu amfibi gitu ya. Terus mamalia. Nah, yang paling banyak proteinnya itu memang sebenarnya di mamalia sebenarnya. Sapi ya, sapi. banyak banget, babi. Ya. Terus sekarang itu yang ada beredar suplemen itu dia dari kulit sapi, tulang sapi, kulit babi, dan tulang babi. Nah itu ngetren banget sekarang. Nah karena banyak isu-isu kesehatan dan isu kepercayaan juga, maka sekarang dibuatlah terobosan baru, dia dari marin, dari laut, Pisces, dari hewan bertulang belakang yang jenisnya Pisces, ikan gitu ya. Nah, jadi sekarang dia ada ekstraksi dari sisik ikan, kulit ikan. Mau dia ikan gabus ya, ikan tuna kod, itu banyak sekarang jenisnya. Iya, sekarang gitu. Mau yang mana dipilih bisa, dia ada ekstraksi dari hewan-hewan tadi. Berarti sekarang sudah ada berarti di pasaran? Ya, macam-macam dia. Marin kolagen kalau yang Pisces tadi. Nah dokter, apakah kita perlu mengkonsumsi suplemen itu setiap hari atau beberapa hari sekali mungkin? Ya, kalau menurut saya apakah perlu itu tergantung usia dan juga tergantung kebutuhan sebenarnya. Kalau kita sama ya, kalau kita usia seperti kita ya Mas Kiki ya, menurut saya sih nggak usah lah dulu suplemen ya. Kalau tanda-tanda penuaan pun belum, sebenarnya sudah terjadi penuaan tapi belum terlalu nampak, produksinya masih bisa gitu ya. Memang di usia 30 tahun itu dia produksi itu berkurang 15-30% lah dari awal gitu ya. Tapi kita tetap produksi. Nah lebih baik menurut saya kita, yaitu yang pertama saya jelaskan tadi, pasok aja bahan bakunya. Pasok, makan protein, minum vitamin gitu, pasok dari olahraga juga. Iya benar sekali Mas Kiki ya.
Kemudian kecuali nanti kita beberapa tahun kemudian nih saya dan Mas Kiki udah aduh kelihatan Udah gimana jompo. gitu ya. Jompo istilah Iya, Mas Kiki tadi jompo ya. kan. Ya udah berarti kita saatnya misalnya saya udah aduh sakit sendi ini. Nah, berarti udah saya saatnya mengkonsumsi suplemen kolagen. Nah, pada usia 40 tahun menurut saya yang tergantung tadi ya, tergantung usia. Nah, di usia 40 tahun dia produksi itu udah turun banget, antara 35 sampai 40% lah. Bahkan di satu jurnal yang saya baca, yang tadi Alhana dan kawan-kawan itu yang tahun 2015, ada kemungkinan dia stop produksi di usia 40 tahun. Jadi di usia 40 tahun itu menurut saya udah paling nggak harus ada mengkonsumsi suplemen kolagennya gitu. Tetap ada. Iya, di usia 40 tahun kalau ditanya perlu. Kalau kita sekarang sesuai kebutuhan, kalau kita tidak bisa memberi pasokan, ya udah minum suplemen. Kalau bisa beri pasokan aja. Oke. Nah dokter, kan kalau seandainya nih, kalau kita minum suplemen, nah kira-kira itu untuk dosis itu kira-kira per hari, dan untuk meningkatkan elastisitas kulit itu mencegah penuaan, gimana tuh dokter? Oh iya. Kalau untuk dosis hariannya yang diperbolehkan itu memang 1 sampai 5 gram ya setiap harinya. Pada suplemen itu ada tulisannya beraneka macam. Dia ada yang dari 2,5 sampai yang 15 mg. Sah-sah aja, bagus-bagus aja. Minum aja 1 biji sehari. Kalau yang 5 gram misalnya ya, 1 biji sehari selama 2 bulan itu nanti udah cukup gitu. Iya, udah kelihatan hasilnya gitu. Untuk elastisitas kulit ya, yang pilih yang tipe kolagen 1. Selain dengan konsumsi suplemen kolagen, apakah ada perawatan yang bisa dilakukan dokter? Oh iya, benar Perawatan? sekali. Untuk merangsang produksi kolagen memang sebenarnya sih ada 2 yang boleh kita lakukan. 1, kita tadi konsumsi suplemen. Yang kedua, kita merangsang produksi kolagen. Sebenarnya 3, merangsang produksi kolagen. Yang ketiga adalah merangsang tempat tertentu untuk memproduksi kolagen atau memberikan langsung kolagen dalam bentuk yang lain, bukan bentuk minum tadi. Yang kedua ini merangsang pembentukan kolagen itu dengan olahraga tadi perawatan. Sebenarnya dikatakan perawatan, olahraga bukan perawatan ya, lifestyle. Nah, kalau bicara tentang perawatan berarti kita bicara tentang 1 skincare. Pakai skincare yang ada kolagennya. Nah, itu pasti ya, kasih kolagen di muka, kasih kolagen di kulit gitu. Nah, untuk perawatan skincare di rumah home ya, tapi kalau di klinik kecantikan kita bisa merangsang kolagen dengan berbagai macam alat sebenarnya. Bisa dengan panas, itu dengan radiofrekuensi 3 dimensi. Jadi kita merangsang sel fibroblast gitu ya untuk memproduksi kolagen. Di tempat ada alatnya berarti. Ada alatnya. Merangsang di area muka misalnya gitu. Atau kita merangsang peremajaan sel atau rejuvenation dengan alat EPL misalnya ya. Ada alatnya ya? Iya, ada. Tapi memang tidak ada tujuan alatnya ini untuk merangsang kolagen, enggak. Cuman dia sifatnya rejuvenation, peremajaan. Jadi otomatis kalau selnya berganti gitu ya, mengalami peremajaan, otomatis sel fibroblastnya juga mengalami peremajaan juga, lebih banyak produksinya si kolagennya tadi gitu. Oke pemirsa, kita akan melanjutkan pembicaraan kita setelah jeda berikut. Tetap di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Akhir yaitu segmen mitos atau fakta. Kita lihat suplemen kolagen yang dapat menyembuhkan jerawat dan luka di kulit, itu mitos atau fakta? Fakta. Iya, karena si kolagen juga berperan dalam proses inflamasi atau peradangan. Jerawat itu juga terjadi inflamasi atau peradangan. Luka di kulit, penyembuhan luka juga melibatkan proses penyembuhan luka, itu ada proses kolagen yang berperan di dalam situ juga. Oke, lanjut.
Nah, suplemen kolagen dapat menjaga kesehatan tulang dan sendi. Mitos atau fakta? Ayo. Fakta, karena memang si kolagen merupakan pembangun si tulang dan sendi sendiri. Seperti fotonya ya. Pas Oke. banget. Lanjut. Suplemen kolagen dapat membantu menghilangkan stretch mark. Mitos? Ini mitos sebenarnya. mitos. Karena stretch mark itu dia tidak bisa hilang hanya dengan kolagen. Ada kalau membantu mengurangi mungkin bisa. Stretch mark sendiri itu sangat susah untuk dihilangkan. Pun kita untuk memperbaiki kondisinya harus ada teknik-teknik tertentu. Misalnya dilakukan insisi atau dilakukan PRP, dermapen dan sebagainya. Tidak bisa hanya ditambahkan kolagen. Walaupun kolagennya diminum sampai kapanpun gitu ya nggak bisa. Nggak bakalan hilang dokter ya. Hilang stretch mark-nya. Oke, lanjut. Sekarang lanjut. Nah, suplemen kolagen dapat menjaga kesehatan rambut dan kuku. Mitos atau fakta, dokter? Fakta. Fakta. Karena ada kolagen tipe 6 gitu ya, dia memang untuk memproduksi memperbanyak folikel-folikel rambut, jadi dia memang menjaga kesehatan rambut dan kuku. Iya. Oke, lanjut di mitos atau fakta selanjutnya. Paparan sinar matahari dapat mempercepat kerusakan kolagen. Mitos atau fakta, dokter? Fakta, karena kolagen ini dia bentuknya protein. Setiap protein itu dia akan terdenaturasi atau hancur jika terpapar panas gitu. Iya. Tapi bukan berarti dia hancur kolagennya, tapi menipis lah, mengalami kerusakan. Bukan menipis, mengalami kerusakan. Oke, lanjut. Mitos atau fakta selanjutnya. Perlu waktu 8 minggu untuk merasakan hasil konsumsi suplemen kolagen. Mitos atau fakta? Fakta, karena setiap suplemen, walaupun bukan kolagen, mau itu glutathione, mau itu yang lain vitamin C dan sebagainya, kita bisa merasakan manfaatnya memang dalam jangka waktu pemakaian yang lumayan ya, sekitar 8 minggu itu medar, 2 bulan baru kita bisa merasakan. Kalau minumnya cuma 2-3 hari nggak bakalan langsung kencang, kencang, elastis kulitnya nggak gitu. Jadi memang perlu minum kontinu sampai 2 bulanan. Gitu, seperti ya. itu. Oke, lanjut ya, mitos atau fakta. Moren kolagen lebih bagus dibandingkan jenis kolagen lainnya untuk anti-aging. Mitos atau fakta? Fakta. Karena menurut literatur yang saya baca, marin kolagen atau yang dikenal dengan kolagen dari perairan gitu ya, marin atau perairan, itu dia tipe kolagennya tipe 1 gitu ya, dan dia memang khusus lebih terspesifikasi ke aging atau penuaan gitu. Sedangkan yang dari bovine atau dari sapi, dari babi itu dia selain tipe 1 dia juga lebih ke tipe 3 sebenarnya gitu kolagennya gitu. Jadi ini fakta. Oke, lanjut. Kulit yang bercahaya dan tidak kusam pertanda kolagen dalam tubuh itu cukup. Mitos atau fakta, dokter? Ini mitos, karena kalau kolagen dia tidak bertanggung jawab untuk kulit yang bercahaya atau kusam gitu. Kolagen sendiri dia ke arah elastisitas kulit, kekencangan kulit gitu ya, tekstur kulit. Kalau yang kulit bercahaya atau kusam itu faktornya macam-macam, bisa karena sel kulit mati yang menumpuk gitu ya, pemakaian pencerah dan sebagainya. Jadi kolagen tidak bertanggung jawab atas bercahaya dan kusamnya kulit gitu. Mungkin kasih lampu kali, dokter. Iya, benar sekali. Dikasih minyak ya buat glowing gitu. Kan. Ya, kolagen ini dia lebih ke elastisitas kulit sebenarnya. Oke deh. Nah, mitos atau fakta kita sudah selesai. Nah, sekarang kita mendengarkan pesan dari dokter. Kira-kira ada pesan dokter buat pemirsa di rumah? Selamat malam pemirsa. Saya selaku dokter umum dan dokter estetik, Dr. Balina Iriwati dari Dr. Bayan Estetik Klinik. Saya berterima kasih sekali dulu ya karena sudah diundang ke sini. Yang mau saya sampaikan dari sharing ilmu kita hari ini tentang kolagen adalah kolagen itu sangat diperlukan untuk menjaga elastisitas kulit kita, kekencangan kulit kita, dan juga hal-hal lain untuk kesehatan. Alangkah baiknya kita kasihlah paling nggak sedikit kolagen dengan memasuk bahan baku tadi ke tubuh kita, rajin-rajin
makan yang berprotein, vitamin C, dan olahraga untuk merangsang produksi kolagen. Tapi memang banyak ya cewek-cewek sekarang itu, cewek-cewek, ibu-ibu, maksudnya perempuan-perempuan yang ingin kulitnya elastis, kencang gitu ya. Tapi jangan sampai kalau suplemen masih bisa kita toleransi gitu ya, bisa kita konsumsi. Tapi kalau yang ngetren sekarang nih di kalangan perempuan, suntik atau injeksi kolagen ya. Kalau menurut hemat saya dari literatur yang saya baca, dari guru-guru saya juga menyebutkan bahwa kita tahu ada cairan namanya koloid gitu ya. Dulu itu ada namanya gelatin, cairan koloid yang buat resusitasi itu ya. Nah itu ada cairan gelatin dulu dipakai, sekarang tidak diizinkan lagi karena dia high molekuler. Dia molekulnya tinggi, molekulnya besar gitu, sekitar 35 kilodalton. Nah itu bisa menyebabkan shock anafilaktik dari 1 sampai 290 kasus. Jadi dari 290 orang nih yang diinfus koloid dengan gelatin tadi, 1 bisa shock anafilaktik. Itu tandanya kan jantungnya berdebar, akral, ekstremitas jadi dingin ya, sampai bisa jatuh pada sinkop ya gitu, pingsan gitu ya. Nah, yang saya takutkan juga adalah injeksi atau infus kolagen sendiri itu karena molekulnya yang lumayan besar, kecuali di dalam kemasan itu dia menyebutkan molekulnya, yang saya tahu tidak pernah disebutkan berapa molekulnya gitu ya. Itu kemungkinan untuk shock anafilaktiknya ada. Jadi kalau bisa, kalau tidak atas saran dokter atau tidak perlu amat lah, nggak usah diinjeksi atau diinfus. Kami sebagai dokter estetik juga jarang melakukan hal tersebut untuk kolagen ya, untuk jenis kolagen karena molekulnya lumayan besar gitu ya untuk pembuluh darah kita. Kalau saran saya lebih baik beralih ke suplemen atau skincare yang mengandung kolagen. Jadi terima kasih Dr. Belen atas waktunya dan informasi yang sudah diberikan kepada kami. Nah pemirsa, semoga informasi yang kami berikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Pemirsa, tetap saksikan Ruang Sehat setiap hari Selasa dan Kamis jam 8 malam hanya di TV Tabalong. Saya Kiki Breslin mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.